Siapa di sini yang kalau sudah bekerja ya, yang pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi kalau guru ya dari SPD. Ada. Oke, hai, jumpa lagi dengan saya Alvina Gunati yang teman-teman bisa panggil Miss Al. Nah, hari ini yang mau saya sampaikan itu nggak cuma buat teman-teman dari dunia pendidikan, tapi buat teman-teman yang ada di marketplace, di bidang-bidang yang lain, ataupun teman-teman yang masih remaja dan bercita-cita mau jadi apapun. Ayo, kita ngomong dikit lagi ya. Siapa di sini yang kalau sudah bekerja ya, yang pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi kalau guru ya dari SPD. Nah, berarti yang nggak jawab tadi kan latar belakangnya, pendidikannya tidak sesuai dengan pekerjaan saat ini. Dari hasil riset ternyata nih ya, saat ini nih, di Indonesia itu 70% orang yang di marketplace itu bekerjanya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sedangkan sisanya itu 30%-nya itu yang bekerjanya sesuai dengan latar belakang pendidikan. Karena aku mau tanya lagi nih, siapa yang punya talenta menonjol dari kecil di satu bidang dan terus diasah terus dan sampai sekarang bekerja ada hubungannya dengan talenta yang menonjol tadi sejak kecil? Atau yang kedua, kamu waktu kecil sampai sekolah gitu ya, gak pinter-pinter amat, gak cupu-cupu amat. Yang ketiga, semuanya oke, gak ada yang menonjol. Yang mana? 1, 2, atau 3? Biasanya 1 yang paling jarang. Jarang banget sih orang yang punya talenta menonjol sejak kecil, terus diasah, kemudian sampai bekerja dalam bidang itu. Ada, cuma agak jarang gitu ya, paling 30% tadi itu. Nah, lihat siapa nih? Yes, buat teman-teman yang sering nonton YouTube, itu pasti tahu nih, Babang Tampan Jerome Pauline. Memang dari kecil udah cinta mati sama matematika, dan juga ketika kuliah pun, dia mau ambil jurusannya matematika. Dia udah tahu kan, ikut olimpiade matematika, dan cita-citanya clear, mau jadi menteri pendidikan. Usia sebelum 30 tahun sudah sukses masuk Forbes. Ada banyak dari kita yang mau atau mengkategorikan sukses seperti itu. Sebelum 30 sudah kaya raya. Dan ternyata yang model begini nih 30% dari total populasi di Indonesia. Dan kan kita lihat, nah ini siapa? Yes, Next Carlos. Mamen-mamen pasti tahu kan. Jalan hidupnya dari kecil gak mulus-mulus begitu aja. Pernah jadi marketing DJ, pernah kerja nih tatana Muay Thai, pernah jadi anak band, terus terakhir nih cerita pernah kerja di toko benang, pernah ikut channel yang jalan-jalan keliling Indonesia, sampai akhirnya sukses jadi food blogger, makan keliling Indonesia. Dua-duanya, baik Jerome Pauline maupun Next Carlos, sukses tapi dengan cara yang berbeda. Di sini kita belajar bahwa perkembangan setiap orang berbeda-beda, sehingga orang perlu nyicip. Apa sih nyicip? Explore. Lalu catering saat orang-orang yang spesialisnya lebih cepat itu meroket di awal karir. Sedangkan orang-orang yang coba-coba atau explore dulu itu perlu waktu 5-7 tahun. Tapi setelah itu bisa melebihi early specializer karena lebih persistence biasanya. Teman-teman tahu nggak 10,000 hour law? 10.000 jam, hukum 10.000 jam states that to get a world-class skill, you have to practice one specific skill intensely for at least 10,000 hours. Percaya ini? Atau nggak percaya? Yuk, kita lihat. Foto siapa nih? Kita lihat videonya. Straight in the hole. Amazing. Dari umur 2 tahun ketika disuapin mamanya makan di meja atau di kursi bayi, dia udah lihat papanya main golf. Yes, Tiger Woods sejak umur 2 tahun sudah belajar golf dan sekarang menjadi pegolf yang profesional, world class. Kita lihat, ini foto siapa? Foto kecilnya mungkin gak dikenalin. Foto dewasa. Yes, Roger Federer. Mamanya Roger ini seorang pelatih tenis, tapi dia nggak mengarahkan Roger dari kecil untuk menjadi tenis. Jadi Roger itu pernah coba berenang, pernah coba basket, pernah coba bermacam olahraga, sampai akhirnya Roger Federer itu memutuskan bahwa dia mau jadi petenis. Nah, dua-duanya sukses menjadi world class athlete. Ternyata golf dan tenis punya learning environment yang berbeda. Golf itu masuk kategori kind learning environment. Terstruktur, repetitif, feedbacknya cepat, terorganize. Jadi contoh lain ya, dalam kategori kind learning environment itu contohnya adalah pemadam kebakaran. Jadi latihan 10.000 jam memadamkan api, ya dia akan jadi expert banget sebagai pemadam kebakaran. Catur juga demikian, basket juga demikian. Bahkan Michael Jordan remaja nge-shoot bisa masuk karena adanya muscle memory. Ya, saya udah ngobrol-ngobrol nih dengan beberapa coach di sekolah. Iya benar, basket itu adalah kind learning environment kategorinya. Sedangkan tenis itu masuknya weak learning environment.
environment. Ciri-cirinya apa? Wild atau liar gitu, messy, perlu adaptability and agility, perlu connecting the dots, menghubungkan berbagai macam skills dan kemampuan. Contohnya tenis tadi, kemudian menjadi analis keuangan. Jadi 10.000 jam aja itu nggak cukup, harus 10.000 jam dengan plus-plus. Kalau guru masuk yang mana? Nah, kita bandingkan sistem pendidikan di Inggris dan di Skotlandia. Di Inggris itu ternyata anak dari kecil memang sudah diarahkan untuk spesialis dalam bidang tertentu. Sedangkan di Scotland itu membiarkan anak untuk eksplor lebih dulu sampai satu titik untuk menentukan dia mau jadi apa dan mau konsen di mana. Dua-duanya bisa sukses ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah sekarang dunia itu mengarahnya kemana sih? Invention dulu tuh tepat-tepat hanya satu orang menemukan misalnya hukum Newton. Tapi saat ini invention, creation itu lebih mengarah ke kolaborasi berbagai bidang ilmu. Jadi menguasai satu ilmu saja tidak cukup. Penulis komik yang paling sukses bukan orang yang menulis komik paling lama, tetapi penulis yang mencoba berbagai banyak genre komik. Keywordsnya kalau mau sukses di dunia saat ini, explore. Yang kedua, connecting the dots atau cari kaitannya antara ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Ilmu bidang lain, adaptability, build empathy. Build empathy ini bisa kalau kita belajar banyak bidang, kita punya empati terhadap orang-orang dari bidang-bidang yang lain. Feel the experience, find your own answer. Saat ini kamu usianya berapa? 15 sampai 25 tahun. Kalau 15 sampai 25 tahun itu saatnya kamu tuh explore. Explore-nya kamu cari tahu, kamu belajar berbagai banyak bidang dan kamu harus explore banget lah. Kalau kamu usianya 25 sampai 35 tahun, kamu sudah harus menentukan kamu jadi apa. Jangan 25, 35 masih explore. Kamu udah harus cukup mantap untuk menentukan kamu jadi apa. Sedangkan yang above 35, saya di above 35, itu sudah harus setelah menentukan saya harus mulai belajar bidang yang baru. Itu ideal seperti itu. Kenapa sih kita harus terus belajar? Ini penting banget. Penelitian Google tahun 2022 asal ada 3 tren ya pendidikan di dunia ini. Salah satunya adalah lifelong learning, pembelajaran seumur hidup. Ketika 2018 saya pernah memberikan training di sekolah bahwa semakin early, semakin spesialis itu semakin baik. Ternyata sejak pandemi merambah, perusahaan pasti mikir soal efisiensi dan efektivitas. Orang itu ada yang jenisnya adalah dash ya. Nih gambarnya begini dash. Jadi menguasai banyak bidang tapi semuanya dangkal-dangkal. Ada yang I itu menguasai hanya satu bidang tapi dalam. Ada yang C menguasai berbagai banyak bidang tapi dalamnya ada satu. Ada yang M menguasai berbagai banyak bidang tapi ada beberapa expertnya. Yang paling banyak sih Com ya, seperti sisir gitu, menguasai banyak bidang tapi banyak gitu. Kalau M kan tinggal cuman kakinya. Nah, kalau dulu yang I ini yang dicari yang paling spesialis dalam satu bidang. Kalau sekarang menurut teman-teman, kalau teman-teman jadi pemilik perusahaan, jadi bisnismen, teman-teman mau cari karyawan seperti apa? Kalau bisa Com dong, satu orang bisa ngerjain banyak. Kalau nggak bisa ya M, minimal T lah, seperti itu. Teman-teman tahu filosofi kopi? Seorang barista bikin kopi ditanam di tempat yang berbeda, jenis kopinya berbeda, akan menghasilkan kopi yang berbeda. Kemudian barista meracik, suhunya berapa lapa dan lain-lain, sampai menemukan racikan yang paling enak. Itu pun dari hasil explore atau icip-icip atau coba-coba terus diicip ya kan. Sama seperti untuk kita. Kita harus explore apa yang kita bisa. Jangan berhenti belajar. Teman-teman kenal ini dong. Mungkin beberapa dari kita pakai handphonenya Steve Jobs. Tahukah teman-teman kalau Steve Jobs ini pernah ambil kelas kaligrafi? Yes, ketika ditanya berguna nggak kelas kaligrafi, mungkin teman-teman pikir dia bekerja dalam bidang teknologi, buat apa belajar kaligrafi, pasti nggak ada gunanya. Tapi ternyata font-font indah yang ada di handphone teman-teman, di iPhone, produk-produk Apple ini itu karena latar belakang Steve Jobs yang pernah mengambil kelas kaligrafi. Apa yang kita pelajari di masa lalu, apa yang kita pelajari di masa kini, tidak akan ada yang sia-sia, ingat itu. Itu semua akan mempengaruhi pola pikir kita, pertimbangan kita, gimana cara kita mengambil keputusan, dan karya kita di masa yang akan mendatang. So, be a long life to learn. Jangan berhenti curious untuk belajar hal-hal yang baru. Ciao!